Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Surya Tati, Gustina Rahma Yeni Putri Santika, dan Yesi Mariuni yang akan memaparkan materi tentang uji kruskal Wallis. Simak paparan materi berikut ini. Yang pertama, pengenalan uji kruskal Wallis, di mana dalam penelitian seringkali kita ingin membandingkan lebih dari dua kelompok, misalnya membandingkan hasil belajar pada 3 metode pembelajaran atau tingkat kepuasan pada 3 jenis layanan. Jika data tersebut tidak normal atau berbentuk ordinal, maka ANOVA tidak bisa digunakan. Solusinya adalah uji kruskal Wallis. Uji kruskal Wallis yaitu uji non-parametrik yang membandingkan median beberapa kelompok. Nah, uji kruskal Wallis adalah uji statistik non-parametrik yang dimana digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan median antara 3 kelompok atau lebih yang tidak saling berhubungan atau independen. Ciri utama dari uji kruskal Wallis yang pertama, menggunakan peringkat atau ranking, bukan nilai asli. Yang kedua, tidak memerlukan distribusi normal. Dan yang ketiga, menjadi alternatif ANOVA satu arah untuk data non-normal. Selanjutnya ada karakteristik uji kruskal Wallis, di mana karakteristik uji kruskal Wallis yang pertama digunakan untuk data ordinal, interval yang tidak normal, atau data yang penuh outlier. Yang kedua, menguji apakah 3 atau lebih kelompok memiliki median yang sama atau berbeda. Yang ketiga, dapat digunakan meskipun jumlah sampel tiap kelompok berbeda. Dan yang keempat, kelompok harus independen atau tidak menggunakan orang yang sama. Selanjutnya, kapan uji kruskal Wallis digunakan? Nah, uji kruskal Wallis digunakan ketika yang pertama ada lebih dari 3 kelompok yang ingin dibandingkan. Yang kedua, data tidak lolos uji normalitas. Yang ketiga, varians antar kelompok tidak homogen. Yang keempat, data berupa ranking atau skala Likert, yaitu 1-5, 1-7. Dan yang kelima, penelitian menggunakan sampel kecil atau data tidak simetris. Adapun contoh kasusnya, yang pertama, perbedaan tingkat kepuasan pada 3 cabang restoran. Yang kedua, perbedaan tingkat kecemasan pada 3 teknik relaksasi. Dan yang ketiga, perbedaan nilai belajar pada 3 metode pengajaran. Selanjutnya ada tujuan uji kruskal Wallis, di mana tujuan uji kruskal Wallis yang pertama itu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan antar kelompok. Yang kedua, menguji efek perlakuan terhadap beberapa kelompok. Dan yang ketiga, menjadi alternatif uji parametrik ketika data tidak memenuhi asumsi. Selanjutnya yaitu prosedur uji kruskal Wallis, di mana langkah-langkahnya yang pertama, menyusun hipotesis. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data. Sedangkan H1 yaitu terdapat perbedaan minimal di antara ketiga kelompok data atau minimal satu kelompok berbeda. Yang kedua, tingkat signifikan, di mana alfa yaitu 0,05. Langkah yang ketiga, pilih statistika uji, yaitu dengan menggunakan uji kruskal Wallis. Yang keempat yaitu menghitung statistik uji kruskal Wallis, di mana rumusnya H besar sama dengan 12 per N besar, buka kurung N besar tambah 1, tutup kurung, sigma RJ kuadrat per NJ kurang 3, buka kurung N besar tambah 1, tutup kurung. Di mana keterangannya K yaitu banyak sampel, NJ yaitu banyak kasus pada setiap sampel ke-1, N besar yaitu banyaknya seluruh kasus, dan RJ yaitu total ranking untuk setiap sampel ke-1.
Jadi, jika setiap NJ lebih besar dari 5, maka H besar mendekati distribusi chi-squared. Langkah yang kelima yaitu kriteria pengujian, di mana H0 diterima apabila chi-square hitungnya itu lebih kecil dari chi-square alpha dengan DF sama dengan K kurang 1. Sedangkan H0 ditolak apabila chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square alpha dengan DF sama dengan K kurang 1. Jadi, H0 ditolak jika chi-square-nya ini lebih besar dari 5,991. Langkah yang keenam yaitu mengambil keputusan. Jika H hitung lebih kecil dari H tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika H hitung lebih besar dari H tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Langkah yang ketujuh yaitu membuat kesimpulan. Dan langkah yang kedelapan yaitu menghitung faktor koreksi. Di mana jika terdapat peringkat yang sama, maka uji Kruskal-Wallis harus dikoreksi karena akan berpengaruh pada peringkat seri tersebut. Faktor ini dikoreksi dengan rumus CF sama dengan 1 kurang sigma, buka kurung, T pangkat 3 kurang T tutup kurung, per N pangkat 3 kurang N. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-9, menghitung nilai uji Kruskal-Wallis yang disesuaikan dengan rumus HC sama dengan H per CF, di mana keterangannya HC yaitu statistik Kruskal-Wallis yang akan dikoreksi. H yaitu perbandingan statistik yang belum dikoreksi. Dan CF yaitu korektor vektor. Baik, selanjutnya akan dilanjuti dengan simulasi menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Baik, di sini saya akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Adapun hipotesisnya yaitu H0 tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas yang diajar melalui PBL, kelas yang diajar melalui model PJBL, dan kelas yang diajar melalui model Discovery Learning. Dan HA-nya terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang diajar melalui PBL, kelas yang diajar melalui model PJBL, dan kelas yang diajarkan melalui model Discovery Learning. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dari ketiga kelas. Dan di sini kami mengambil contoh 25 data. Baik, di sini saya sudah mencari nilai dari rank ini. Kita akan mencari ulang nilai dari rank. Untuk mencari nilai dari rank yaitu dengan cara klik sama dengan lalu masukkan rumus rank.average, lalu buka kurung, kita klik nilai yang ada pada kolom kelas PBL, lalu berikan tanda titik koma. Tanda titik koma ini disesuaikan dengan laptop masing-masing. Jika di laptopnya menggunakan tanda titik, berikan tanda titik. Setelah itu, kita blok keseluruhan data dari ketiga kelas ini. Setelah kita blok keseluruhan data, jangan lupa berikan tanda dolar atau tanda kunci agar datanya tidak bergeser atau berubah. Setelah kita memasukkan semua data, beri tanda titik koma lalu tutup kurung dan enter. Didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk keseluruhan datanya tinggal ditarik saja sampai ke bawah, maka nanti datanya akan muncul. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlah. Nah, untuk mencari jumlah, kita perlu memasukkan yaitu sama dengan, lalu kita masukkan rumus sum. Setelah itu buka kurung, lalu kita blok keseluruhan dari kolom rank ini. Ketiga data dari kolom rank ini kita blok semua, lalu berikan tanda tutup kurung, lalu enter. Dapatlah hasilnya. Lalu tinggal tarik ke samping saja untuk keseluruhan hasilnya. Nah, setelah semuanya didapatkan, kita akan menentukan rank. Nah, untuk menentukan rank, patokannya yaitu nilai yang ada di kelas ini. Nah, nilai yang ada di kelas ini, data 55 ini, dia ada 2. Nah, jadi untuk mengetahui ranknya yaitu dengan cara kita lihat di kolom nomor ini. Nah, untuk
data 55 ini di kolom nomor ada 1 dan 2. Nah, ini kita jumlahkan, kita tambah, lalu kita bagi dengan 2 karena data di sini ada 2 yang sama. Kita bagi 2. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 dibagi dengan 2 yaitu 1,5. Dapatlah hasilnya. Begitu selanjutnya. Nah, sama juga dengan data yang ada 3. Nah, kalau datanya ada 3, kita lihat juga di patokan nomor ini. Nah, kita jumlahkan semuanya. 10 tambah 11 tambah 12. Nah, setelah kita jumlahkan, dapat hasilnya kita bagi dengan 3, karena datanya ada 3 yang sama. Dapatlah hasilnya yaitu 11. Nah, seperti itu selanjutnya. Dan setelah itu, kita akan menentukan nilai dari H, CF, HC, X kuadrat tabel, dan keputusan. Nah, di sini saya sudah memasukkan rumus-rumusnya, tinggal kita lihat saja panduannya. Nah, untuk menentukan H, yaitu dengan cara pertama kita klik sama dengan, lalu masuk bertanda kurung, lalu kita masukkan angka 12, seperti yang ada di rumus, beri tanda garis miring atau bagi, lalu kita masukkan 75, angka 75 ini, yaitu data dari keseluruhan ini, 75. Lalu kita kali, dan kita masukkan angka 76. 76 ini yaitu 75 ditambah dengan 1, seperti yang ada di rumus. Nah, setelah itu beri tanda tutup kurung, lalu kita kali, lalu kita buka kurung lagi, lalu kita klik nilai yang ada pada kolom rank. Pada kolom rank ini, kolom pertama, yaitu ini, lalu kita beri tanda setelah kita mengklik nilai dari kolom rank itu pada kolom pertama, kita angkatkan 2, lalu setelah itu beri garis miring atau tanda bagi, kita bagi dengan 25. Nah, 25 ini hasil dari jumlah siswa. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan nilai yang ada pada kolom rank, kolom kedua, sebelah sini, lalu kita pangkatkan 2 juga, lalu kita beri tanda garis miring atau tanda bagi, kita bagikan lagi dengan 25 siswa tadi. Lalu kita beri tanda tambah dan kita klik nilai pada kolom rank, pada kolom terakhir ini, 58 ini. Lalu kita kuadratkan, lalu beri tanda garis miring lagi dan kita bagi dengan 25 siswa, lalu tutup kurung dan kita kurangkan dengan 3. Lalu setelah itu kita kalikan dengan 76. Nah, 76 ini tadi dari 75 ditambah 1. Lalu kita klik enter. Nah, dapatlah hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari CF. Nah, untuk mencari nilai dari CF yaitu dengan cara klik sama dengan, lalu masukkan angka 1, beri tanda kurang, lalu kita beri tanda kurung, lalu kita masukkan X26, kita bagi, lalu kita buka kurung, kita masukkan keseluruhan data tadi 75, lalu kita pangkatkan dengan 3, dan kita kurangkan lagi dengan 75. Lalu beri tanda tutup kurung double, lalu kita enter, dapatlah hasilnya. Lalu selanjutnya kita mencari nilai dari HC. Nah, kita ikuti rumus yang ada di sini, yaitu dengan cara klik sama dengan, lalu kita klik H, nilai H ini, lalu kita beri tanda garis miring, lalu kita klik nilai CF. Nah, setelah itu kita tinggal tekan enter, keluarlah hasilnya. Lalu kita akan menentukan nilai dari X kuadrat tabel, yaitu dengan cara klik sama dengan, masukkan rumus sin V, lalu buka kurung, dan kita masukkan signifikansinya. Nah, yang kita ketahui signifikansinya yaitu 0,05. Lalu kita beri tanda titik koma, dan kita masukkan angka 2, lalu kita tutup kurung. Kita tekan enter, dapatlah hasilnya. Selanjutnya kita akan menentukan keputusan. Nah, untuk menentukan keputusan, yaitu dengan cara masukkan sama dengan, lalu masukkan rumus if, buka kurung, lalu kita klik nilai HC. Nah, karena di sini nilai HC-nya lebih besar dari nilai X kuadrat tabel, maka kita beri tanda lebih besar daripada X kuadrat tabel.
Nah, setelah kita mengklik X kuadrat tabel, lalu beri tanda titik koma, lalu kita klik tanda kutip dan kita masukkan yaitu H0 diterima dan HA ditolak, lalu beri tanda kutip lagi dan kita klik lagi tanda titik koma, lalu kita klik lagi tanda kutip, lalu kita masukkan yaitu H0 ditolak dan HA diterima, lalu beri tanda kutip, lalu kita beri tanda tutup kurung, lalu kita enter. Keluarlah keputusannya yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari T pangkat 3 kurang T. Nah, untuk mencari ini kita masukkan terlebih dahulu ranknya. Nah, di sini ranknya dari kolom ini. Kita urutkan saja. Semua harus masuk di rank ini. Nah, setelah kita memasukkan semua ranknya, lalu kita masukkan juga jumlah T. Nah, jumlah T ini dari kolom ini. Nah, di sini rank 1,5 ada 2. Datanya sama ada 2. Jadi kita masukkan di sini 2, begitu seterusnya sampai dengan semua data dimasukkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari pangkat 3 kurang T. Nah, caranya itu masukkan sama dengan, lalu kita klik pada kolom jumlah T ini, kolom pertama yaitu 2, kita pangkatkan dengan 3, lalu kita kurang dengan nilai pada jumlah, kita kurangkan pada kolom jumlah T yaitu di bawahnya seperti ini, lalu kita tinggal tekan enter. Nah, dapatlah hasilnya. Nah, untuk keseluruhan hasilnya tinggal kita tarik saja ke bawah. Kita tarik ke bawah seperti ini, muncul hasilnya. Nah, lalu kita akan menentukan jumlah. Nah, untuk menentukan jumlah tadi dengan cara yaitu masukkan sama dengan, lalu kita masukkan rumus sum, lalu beri tanda kurung, dan kita blok keseluruhan data pada kolom jumlah T. Setelah itu, kita beri tanda tutup kurung, lalu kita enter. Dapatlah hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS, kemudian kita masuk ke bagian variable view. Pada kolom nama kita isi kelas, kemudian pada label juga kita isi kelas, dan pada measure kita isi nominal. Kemudian pada kolom kedua kita isi hasil belajar. Pada label kita isi hasil belajar juga. Pada measure kita pilih scale. Selanjutnya, setelah terisi, kita pindah ke data view. Di data view ini pada kolom hasil belajar kita copy semua hasil belajar dari ketiga kelas yang telah kita buat pada Excel sebelumnya. Kemudian kita copy kelas PBL. Kita pastekan ke SPSS. Kita kasih kode 1. Kemudian kita copy, kita blok. Lakukan hal yang sama pada ketiga kelas. Misalnya pada kelas PBL. Selanjutnya kita kasih kode 2, kemudian kita copy, kita blok, oke. Selanjutnya kita lakukan juga pada kelas Discovery Learning. Kita kasih kode 3.
Selanjutnya, setelah terisi, maka kita dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan pengujian. Namun, perlu kita ketahui bahwasanya uji Kruskal-Wallis ini merupakan alternatif dari uji one way ANOVA, yang datanya ini berdistribusi normal pada one way ANOVA. Sedangkan untuk Kruskal-Wallis ini datanya itu tidak berdistribusi normal. Jadi, untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini berdistribusi normal atau tidak, maka kita bisa melakukan uji normalitas terlebih dahulu sebelum memasuki uji Kruskal-Wallis. Jadi, cara menguji normalitas, kita pergi ke bagian analyze, kemudian descriptive statistic, explore. Pada bagian kelas kita masukkan ke factor list, dan hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Lalu kita tekan plot, kita centang normality, plot with test, continue, dan oke. Selanjutnya, pada hasil output pada test of normality, kita bisa melihatnya pada bagian signifikannya, bagian Shapiro-Wilk ini. Jadi, karena data yang kita miliki ini kurang dari 50, jadi untuk melihat signifikan, kita lihat pada bagian Shapiro-Wilk. Jadi, pada bagian Shapiro-Wilk ini, pada kelas PBL atau kode 1 tadi, hasil signifikannya yaitu 0,539. Pada kelas PJBL 0,355 dan kelas Discovery Learning 0,733. Signifikan yang mereka miliki itu lebih dari 0,05, yang artinya data dari hasil ketiga kelas ini berdistribusi normal. Seharusnya uji Kruskal-Wallis tidak perlu kita lakukan lagi, karena pada tes uji normalitas data kita normal. Akan tetapi kita coba saja, kita pergi ke bagian analyze, terus kita pilih non-parametric test, terus kita pilih ligency dialog, terus kita pilih key independent sample. Kemudian untuk hasil belajar ini kita bisa masukkan ke tes variable list. Untuk kelas kita masukkan ke graphing variable. Kemudian kita tekan define rank, minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 3, karena kita memiliki 3 kelas. Lalu kita continue, lalu kita centang Kruskal-Wallis ini, kemudian kita tekan OK. Adapun hasil output dari uji Kruskal-Wallis ini didapatkannya bahwa nilai uji Kruskal-Wallis ini sebesar 65,843 dan signifikan yang didapatkan yaitu 0,000. Sebelum itu, adapun dasar keputusan dari uji Kruskal-Wallis ini ialah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan. Lalu, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan. Jadi, berdasarkan hasil tes signifikan ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan dari ketiga
kelas tersebut. Hasil Kruskal-Wallis yang kita dapat yaitu 65,843, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan dari ketiga hasil belajar tersebut. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan dengan SPSS dengan Excel ini memiliki hasil yang tidak sama, sedangkan pada SPSS kita dapatkan nilai Kruskal-Wallisnya itu 65,843, sedangkan pada Excel didapatkan yaitu 2029,3824. Nah, kemungkinan kesalahan kami itu terjadi pada Excel, salah menggunakan rumus ataupun salah dalam menggunakan tanda kurung dan sebagainya. Jadi, kesimpulan dari pengujian yang telah kita lakukan yaitu dengan metode uji Kruskal-Wallis ini dapat disimpulkan bahwa data yang dilakukan uji dengan SPSS dan Excel ini memiliki perbedaan hasil. Kalau dengan Kruskal-Wallis dengan Excel kita dapat dengan SPSS kita dapatkan hasil 65,843, sedangkan pada Excel kita dapatkan 2029,3824. Dan begitupun pada kriteria pengambilan keputusan, kalau pada SPSS H0 diterima dan HA ditolak, sedangkan pada Excel H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang diajar melalui metode PBL, PJBL, dan juga Discovery Learning. Sekian penyampaian materi uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih.